Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Semoga yang kita maksud bukan kita ini terjebak dengan pikiran yang semua agama sama, tetapi benar-benar mungkin kita mencoba mencari sebuah kebenaran dan kita meyakini bahwa agama orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak ada yang masuk surga. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dengan Ustadz kita, Ustadz Zulfahmi Hadi dalam Jumat Berkah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Bagaimana kabar Ustadz? Semoga sehat-sehat saja. alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat kami sekeluarga. Begitupun kita doakan buat Abi dan keluarga serta para pendengar channel YouTube Firdaus Abi. Semoga kita diberikan nikmat iman dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan dari penonton kita bernama Sasri Bakri. Kalau saya manggilnya Unisas. Beliau seorang sastrawan, seorang seniman, penyair, juga penyanyi, pencipta lagu, dan segudang aktivitas sosial, kesenian, dan kebudayaan Ustaz. Pertanyaan beliau terkait dengan suatu saat beliau membaca Al-Quran dan ditemukan dalam Al-Quran itu bahwa ada orang Yahudi yang dijamin masuk surga. Lalu Nisa bertanya untuk minta pandangan Ustadz, orang Yahudi yang mana ya itu Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz dan silakan Ustadz. Baik, kita coba Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang pintar bersyukur tentunya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu berharap cinta dan rindu itu masuk ke dalam ruh dan jiwa kita hingga menjadi gerak nadi di dalam tindakan kita sehari-hari. Pertama sekali terima kasih kepada Unisas yang telah bertanya tentang sebuah pertanyaan yang tadi dijelaskan oleh Abi. Mungkin dalam hal ini kita juga menghormati para ulama kita dan juga para guru-guru kita. Andaikan ada salah tentunya mohon dibenarkan tentang persoalan ini. Begitupun juga dengan para pendengar kita. Jika ada kebaikan-kebaikan atau koreksi yang mesti disampaikan, kita tentu sangat terbuka karena memang kita dalam tawasobil haq wa tawasobil sabr. Ibu Sas, benar mungkin ketika Ibu Unisas mendengar cerita tentang Yahudi ada yang masuk surga, benarkah itu? Nah mungkin landasan yang Uni pernah dengar itu di dalam Al-Quran itu mungkin tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir
dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apakah ada Yahudi yang masuk surga? Dijelaskan dalam ayat ini ada. Bahkan ada orang Nasrani juga masuk surga. Lalu apakah pertanyaan, mungkin masuk kita kepada pertanyaan berikutnya, apakah Yahudi dan Nasrani sekarang yang dimaksud atau bagaimana? Baik, Ibu Uni terhadap golongan Yahudi yang masuk surga itu, kalau di dalam hadis mungkin nanti kita mohon kepada guru-guru kita yang ahli hadis. Jadi Yahudi itu dia terbagi menjadi 71 golongan dan hanya satu yang masuk surga, sedangkan yang 70-nya masuk neraka. Begitupun dengan Nasrani, terdiri dari 72 golongan, aslinya satu yang masuk surga, sedangkan 71 lainnya masuk neraka. Begitupun dengan umat Islam, terbagi menjadi 73 golongan umat Nabi Muhammad SAW dan hanya satu yang masuk surga. Nah, di dalam hal tentang Yahudi yang masuk surga yang diceritakan tadi adalah orang-orang Yahudi yang ada pada zaman ketika agama Tauhid diturunkan, yakni ketika di zaman Nabi Musa. Ketika mereka masih mengikuti syariat itu, mereka beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, melaksanakan syariat yang diturunkan Allah oleh Allah ketika itu, maka orang Yahudi inilah yang dimaksud. Begitupun ini dengan orang-orang Nasrani, yang dimana ketika dia mengikuti ajaran Nabi Isa secara total, secara penuh, berdasarkan syariat yang diturunkan ketika itu, nah inilah golongan-golongan yang dimaksud. Nah, ketika dia sudah sampai, kalau sekarang itu ketika dia sudah ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika Islam datang, nah ketika mereka mengikuti secara full, penuh ajaran itu, mereka mengakui secara total, ya artinya orang ini yang masuk surga. Nah, kalau adakah sekarang mereka orang Yahudi dan Nasrani sekarang yang masih masuk surga? Tentu tidak, karena mereka mengingkari dari ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dimaksud orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang masuk surga. Nah, kalau mungkin kita lihat dari kondisi orang-orang yang berpikir pluralisme itu, berpikir semua agama itu sama, agama ini sama baiknya. Ini yang ayat ini cenderung dibawakan untuk merusak pemikiran, sehingga ya kan kita sama saja, agama itu sama saja baiknya. Tidak. Innad dinah indallahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini harus duduk nih. Karena memang, mohon maaf, pada suatu ketika kami diskusi dengan para anak-anak yang muda yang juga di perguruan tinggi Islam, malah ketika mereka mengatakan dengan enjoynya, semua agama ini sama Pak. Ini berbahaya. Bahkan surga juga ada. Orang Nasrani juga masuk surga. Orang Yahudi juga masuk surga. Jadi kita ambil sajalah yang mana yang baiknya. Tidak, menurut saya ini harus tegas kita bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah, dan dia adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Nah, tentu ketika ketika Uni mengatakan sering dijadikan rujukan untuk menyampaikan sebuah kejujuran, atau memang ada kisah-kisah jujur yang mungkin Uni kutip, menurut saya alangkah lebih indahnya kalau kita dalami agama kita Islam, di mana kalau soal kejujuran dan seterusnya dari Nabi kita Muhammad SAW, rasanya adalah seorang pribadi yang tidak akan mungkin tertandingi dari yang sudah maupun yang akan datang. Maka alangkah lebih baik mungkin kita mengambil rujukan kejujuran dari sini, dan jangan sampai salah kita menyampaikan, karena ini berbahaya soal surga dan neraka ini. Apalagi yang kayak tadi itu kita sampaikan semua agama itu sama saja, ini sangat berisiko. Barangkali ini titik kuncinya Uni, dan semoga yang kita maksud bukan Uni terjebak dengan pikiran yang semua agama sama, tetapi benar-benar mungkin kita mencoba mencari sebuah kebenaran, dan kita meyakini bahwa agama orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak ada yang masuk surga. Barangkali demikian. Semoga ini bermanfaat.
dan kiranya mohon para ulama, para guru kita jika ada salah dan kurang ditambahkan. Terima kasih Abi dan para penonton setia dari channel Firdaus Abi. Terima kasih Ustaz Zulfahmi Adi atas pencerahan yang diberikan, dan terima kasih Dusana atas kunjungan ke channel kita ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Jumat berkah yang akan datang. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.